Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, calon guru penggerak. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mari sekarang kita mulai belajar tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sebelum memulai, mari kita lihat dulu share screen PPT-nya. Sebentar ya Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah ada? Sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada, Bu. Baik. Baik, sebelum kita memulai di ruang kolaborasi ini di modul 11, di sini kita akan coba untuk berdiskusi bersama dengan masing-masing kelompok. Tentu sudah siap ya. Ini adalah rangkaian pembelajaran kita minggu yang lalu. Untuk selanjutnya, di sini sebelum memulai berdiskusi, saya ingin membacakan dulu bahwa tujuan kita berdiskusi ini adalah CGP dapat mempresentasikan hasil identifikasi prinsip pembelajaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sesuai dengan konteks daerah atau sekolah masing-masing. CGP juga dapat saling memberikan tanggapan positif, reflektif terhadap presentasi kelompok yang lainnya. Nah, sebelum kita mulai, tadi kita sudah pembukaan, lalu kita ada pembagian dari peran kelompok nanti ya, lalu presentasi bisa berupa tanggapan, tanya jawab ya, dan kita akhiri dengan penutup. Nah, sebelum kita mulai juga, dalam berdiskusi ini alangkah baiknya kita melakukan kesepakatan bersama dulu agar nanti berdiskusinya berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Ilmunya bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing ya. Jadi misalnya kesepakatan itu menonaktifkan audio apabila tidak sedang berbicara supaya yang berbicara menjadi fokus ya. Berikutnya username menggunakan nama asli. Nah di sini maksudnya karena kita baru ya, teman-teman semua mungkin belum saling mengenal sehingga dengan menggunakan nama asli kita bisa langsung menyapa. Selanjutnya menghargai sesama CGP dan fasilitator. Dan berikutnya adalah apabila satu berbicara, yang lain dimohon mendengarkan atau di mute ya Zoom-nya. Lalu semua harus berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar. Kita semua diharapkan untuk tidak keluar masuk dari Zoom ini dan mudah-mudahan kesepakatan kita seperti ini kita sepakati sampai di sini. Ada yang mau menambahkan teman-teman CGP? Cukup? Cukup, setuju, Bu. Baik, terima kasih. Kita sepakati ya yang kita bacakan tadi. Nah, sekarang kita silahkan teman-teman untuk presentasi kelompoknya masing-masing. Nah, di sini nanti dalam berdiskusi kita ada yang menjadi presenternya, ada yang memberi tanggapan, ada yang tentu ada yang bertanya, ada yang menjawab ya, dan notulen. Notulen juga penting sekali ya.
untuk catatan kita. Berikutnya, waktu masing-masing kelompok di sini kita sepakati 20 menit ya, 10 menitnya nanti untuk presentasi, 3 menitnya untuk tanggapan, 7 menitnya untuk tanya jawab. Jadi tadi presenter, penanggap, kita manajemen waktunya di sini penting ya, supaya tepat waktu. Nah, sekarang mari kita berikan tanggapan untuk berdiskusi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mangga silakan kelompok 1 tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oh, kita sepakati kelompok 1 dulu atau mau dikocok ya yang tampil? Silakan. Kelompok 1 aja dulu, Bu. Ya, silakan. Kelompok 1 tentang ini yang kita bahas untuk kali ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Silakan, kelompok 1. Yang lain dimohon untuk sama-sama mendengarkan agar nanti menanggapi atau bertanya ya. Silakan. Ibu Suatun, Ya. Ketua Kelompok. Iya Bu, saya mewakili kelompok 1. Iya. Mohon maaf ya Bu ya, kita presentasinya secara lisan saja karena keterbatasan waktu diskusi kita. Saya bacakan poin-poinnya saja ya Bu ya. Baik, baik. Bagus. Nggak apa-apa Bu, silakan Ya. Bu. Ini hasil diskusi kelompok kami Bu, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama, bahwa yang disebut pendidikan itu adalah menyemai benih-benih yang nantinya akan membawa perubahan pada kebudayaan kita. Oleh karena itu, seperti KHD katakan, bahwa pendidikan itu adalah menuntun kepada siswa sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya, sehingga siswa ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian hasil diskusi kami bahwa di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu nilai-nilai yang digali itu adalah nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan budaya asli dari Indonesia. Terima kasih Bu, itu hasil dari kelompok kami. Baik, bagus sekali Ibu kelompok 1 ya. Bagaimana dengan kelompok lain, mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Saya Bu, dari kelompok 2. Oh baik, silakan Pak Aris ya, silakan Pak. Pak Iwan, Bu. Oh Pak Iwan, aduh maaf Pak. Ini ya, mangga Pak Iwan. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1 tadi. Dari kelompok 1 dikatakan bahwa salah satu filosofi KHD adalah bagaimana seorang pendidik itu harus tetap ya terbuka terhadap perkembangan zaman, harus budaya asing, tetapi juga dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Jadi pertanyaan adalah kondisi masyarakat hari ini ternyata perilaku-perilakunya sudah sangat jauh berbeda dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Contohnya bagaimana masyarakat mengomentari berbagai macam peristiwa di negeri ini melalui medsos dengan kalimat-kalimat yang seenaknya, bahkan cenderungnya tidak sopan. Bahkan ini Indonesia itu ranking kedua dunia yang penggunaan medsosnya tidak sopan. Nah, bagaimana hal ini bisa kita sikapi di dunia pendidikan? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini merupakan tanggapan atau
bertanya ya, memberikan umpan balik kepada kelompok 1 yang tadi sudah mempresentasikan. Mungkin kelompok 1 bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Iwan. Iya. Atau mungkin kelompok 3, silakan saja. Siapa? Dari kelompok 1 dulu ya Bu ya. Baik, ya kelompok 1, silakan Bu. Ini Bu, menurut kami kalau misalnya sekarang kejadiannya seperti itu, kemungkinan memang pendidikan yang diberikan pada waktu dulu gitu ya, kita itu belum disesuaikan dengan kodrat zaman, sehingga hasil pendidikan yang sekarang ini gagap ketika mereka bertemu dengan zaman yang sekarang. Akhirnya mereka menganggap misalnya itu tadi, sebenarnya kan kalau di medsos itu sama seperti kalau kita berbicara secara langsung. Tetapi karena zaman dahulu itu belum ada hal-hal seperti itu, jadi mereka tidak sadar bahwa ketika mereka berkata-kata yang kurang sopan di medsos itu, ternyata yang membaca bukan hanya orang yang kita tuju saja, tetapi bisa tersebar sampai kemana-mana. Nah, itulah yang sekarang ini ingin kita sadarkan kepada para pendidik sekarang, bahwa bagaimanapun juga kodrat zaman atau pendidikan sesuai dengan zamannya itu harus kita berikan kepada anak-anak, supaya nanti ke depannya meskipun itu di dunia maya, tetapi sopan, santun, kemudian bisa mengendalikan diri dan sebagainya itu bisa dilatihkan dan menjadi nilai-nilai yang mendasari perilaku mereka di masa yang akan datang. Dengan demikian nanti diharapkan anak-anak muda yang sekarang ini lebih sadar ketika bermedsos itu, bahwa di dalam medsos itu ada etika-etika tertentu yang harus diikuti. Terima kasih Bu Ade. Baik Bu Is, luar biasa, bagus sekali dalam menanggapi pertanyaan dari Pak Iwan ya. Baik, kita berikan aplaus ya buat kelompok 1 yang sudah menjawab dengan bagus sekali. Untuk berikutnya kepada kelompok 2. Kelompok Bu. Ya. Kelompok 2 Bu. Kelompok 2 ya. Saya coba menanggapi. Silahkan kelompok 2. Terima kasih, saya coba menanggapi Pak Iwan ya. Kenapa mungkin sekarang ini Pak Iwan bahwa saat ini teknologi digital itu telah merevolusi kebudayaan dengan sangat cepat, sehingga ini akan terus semakin cepat ya. Kita menuju abad 4.0, era bukan era industrialisasi lagi ya, tetapi era cyber sekarang ini, zamannya cyber. Sehingga pendidikan pun harus berevolusi. Pendidikan harus berperan aktif, bertransformasi untuk menjawab tantangan-tantangan kebudayaan zaman now, kalau kata saya zaman now, kalau kata anak muda ya. Sehingga pendidikan itu, kenapa kita sekarang banyak mungkin bullying dan lain sebagainya, saya rasa itu diakibatkan memang banyaknya pengaruh luar, karena masyarakat kita sudah luntur dengan kearifan lokalnya Pak Iwan ya. Dan saya harapkan ini sebagai guru penggerak, sebagai pendidik, karena kita ini sebagai pendidik, maka kita juga harus mulai melestarikan budaya bangsa, sehingga pendidikan itu bisa menuju pada sesuai dengan kebudayaan yang dicita-citakan dan sesuai dengan adat istiadat bangsa kita sendiri. Itu barangkali kelompok 2 Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Yoyo yang sudah menanggapi juga, dan bagus sekali untuk jawabannya ya, menambahkan. Untuk selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Untuk kelompok 1 maksudnya sudah cukup. Kita lanjutkan sekarang kepada kelompok 3. Kelompok 3, saya persilakan. Ya, Mangga. Terima. Ya, Pak Aris, ya, silakan Pak Aris. Ya. Siap, Bu. Hasil dari kesepakatan atau diskusi dari kelompok 3 itu, kami lebih menyoroti kepada benturan ya pendidikan barat dengan pendidikan
filosofi yang digagas oleh KHD. Filosofi. Ya, dasar-dasar pendidikan barat itu kan dirasakan oleh KHD tidak tepat ya, tidak cocok ya untuk mendidik generasi muda Indonesia ya. Karena pendidikan barat itu dilihat oleh KHD itu sebagai pendidikan yang banyak perintah, ya, banyak hukuman, maupun pelanggaran tata atau mungkin ketertiban gitu ya. Karakter pendidikan seperti ini ya, dalam prakteknya merupakan suatu perkosaan ya terhadap anak didik ya, atas kehidupan batin anak ini. Jadi kehidupan batin anak kita seperti diperkosa gitu ya. Kalau mungkin ada hukuman gitu. Akibatnya anak-anak itu rusak ya, budi pekertinya rusak karena mungkin mereka hanya takut karena hukuman, sehingga laku budi pekertinya tidak acak gitu ya, hanya takut di depan guru, kita keluar mereka tidak bisa menerapkan kepatuhan tersebut gitu. Menurut Ki Hajar Dewantara, cara mendidik semacam ini tidak akan bisa membentuk seorang yang memiliki kepribadian ya, minimal kepribadian jati diri Indonesia ya. Sehingga maka diperlukan bagaimana kita harus menghamba kepada murid, menuntun siswa untuk kodratnya atau laku kodratnya berkembang. Itu mungkin garis besar pemikiran filosofi KHD yang bisa disimpulkan oleh kelompok 3 itu ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Teman-teman semua, Bapak Ibu calon guru penggerak, dalam diskusi kali ini alhamdulillah selesai untuk berdiskusinya, dan selanjutnya mungkin bisa saya menyimpulkan bahwa maksud dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang utama dan pertama adalah menuntun ya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, bagaimana dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga pendidikan abad 21 ini? Mungkin di sini pendidikan Ki Hajar Dewantara itu jelas tadi sudah saya katakan menuntun ya, dan belajar dalam perasaan bahagia gitu ya. Sedangkan pendidikan abad 21 juga sama ya, jadi benar kata Ibu Is ya tadi bahwa relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai zaman ini, sampai sekarang ini itu tetap masih bisa dipakai ya, relevansinya itu masih bisa digunakan untuk abad 21 ya. Seperti misalnya kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif. Ya, itu mungkin yang bisa kita simpulkan bersama tentang pendidikan, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan berikutnya yang perlu kita camkan bersama bahwa kuncinya dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah guru dan murid itu memang harus berkolaborasi ya. Jadi kata-kata kolaborasi ya, lalu spiritual, intelektual, sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia ya. Nah, juga kunci satu lagi yaitu bahwa siswa dan guru itu merdeka belajar, ya, merdeka belajarnya yang berkolaborasi bersama mengembangkan potensi siswa. Jadi dalam mengembangkan potensi siswa itu kita bersama-sama, ya. Jadi ada suatu apa ya, ada suatu kerjasama yang baik antara murid dan guru, ya, mengembangkan potensi siswa secara bersama-sama atau berkolaborasi dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Nah, di sini maksudnya apa?
well-being itu selamat ya dan bahagia, selamat dan bahagia. Makanya di sini ada alur dari Bagja nanti di pembelajaran kita yang akan datang ya teman-teman CGP. Untuk itu mari kita sama-sama terapkan dan implementasikan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini di sekolah kita masing-masing. Semoga nanti murid-murid kita di sekolah kita tersebut menjadi anak-anak yang bermanfaat, bermakna untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan juga di masyarakatnya. Demikian mungkin ya teman-teman, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang saya hormati dan saya banggakan. Mari kita akhiri kegiatan ini. Kalau tidak ada lagi hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akhiri ya. Oh, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan forum diskusi di ruang kolaborasi ini dengan kita tutup dengan doa. Mari silahkan salah seorang dari Bapak Ibu CGP, Pak Aris, kita tutup dengan doa. Terima kasih Pak Ade. Marilah teman-teman kita bersyukur kegiatan kolaborasi untuk pemikiran KD telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Aris yang sudah menutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Dari saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih kurang berkenan, dan juga kepada teman-teman Bapak Ibu guru supaya tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID ini ya. Walaupun kita melihat sekarang ini sudah mulai melandai, sudah mulai turun kasus dari COVID-19 ini, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan agar kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.